Bahan pasar modal dan portofolio. Ini sudah hadir berapa? baru 50-an ya, 52 ya. Iya, Pak. Ya, ada 13 lagi. Jadi nanti itunya batasnya 15 menit ya, Karisma ya. Jadi yang di atas 7.15 udah dianggap tidak hadir aja itu. Iya, Pak. Jadi itu tidak disiplin ya. Nilai mau A tapi tidak disiplin. Jadi nanti yang 15, jam 17.16 itu udah nggak masuk, dianggap nggak hadir itu. Jadi ini ada baru 52 ya. Jadi hari ini hanya 52. Jadi jangan berusaha masuk lagi yang terlambat gitu ya. Hari ini harusnya sudah itu ya, sudah pertemuan yang ke-16 gitu ya. Tapi karena kemarin hari Selasa libur ya, jadi sampai hari Kamis mungkin ya, jadi sekarang 15 hari Kamis pertemuan ke-16 gitu ya. Ini yang tugas yang kemarin sudah semua ya, yang tugas individu, terus tugas 6, tugas kelompoknya sudah masuk semua. Sebelum lanjut ke portofolio, jadi kemarin baru portofolio, baru return risiko individu ya, kemudian return risiko portofolio ya, yang kelompok itu ya. Nah, sebelum lanjut hari ini kita akan coba memilih dari beberapa saham ya, kemudian kita membuat portofolio, kemudian kita akan membuat sebuah portofolio yang paling optimal ya. Jadi komposisi, kalau kita punya misalnya data 70 saham atau misalnya dalam kelompok itu 7 saham, nah kemudian kita analisis dengan model indeks tunggal ya. Jadi metode-metode untuk membuat portofolio optimal ini sangat banyak gitu ya. Nah, saya mengambil salah satunya yang paling sederhana ini, itu dengan portofolio optimal model indeks tunggal ya, yang paling sederhana. Ada model-model lain ya. Jadi nanti Anda kalau mau pakai model lain silakan belajar sendiri gitu ya. Nah, ini salah satunya menggunakan model indeks tunggal ya. Nah, sebelum ke portofolio ya optimal, ini ada beberapa hal yang harus Anda kuasai ya. Jadi yang pertama kemarin yang tugas individu ya, menghitung return risiko dari sebuah emiten ya. Kemudian Anda juga harus bisa menghitung korelasi antar emiten ya. Nah, itu korelasi sebenarnya bisa ya, ini lebih mudah pakai Excel, tapi sebenarnya boleh juga pakai yang lain ya. Misalnya pakai SPSS, pakai Fuse itu bisa. Tapi di sini lebih mudah pakai Excel. Kemudian selain korelasi, kemarin ada kovarian. Ya, nah itu juga kovarian harus Anda kuasai. Ya, jadi kalau korelasi itu antar saham, ya, antar emiten. Kalau kovarian selain korelasi juga dikali dengan varian, ya. Misalnya ada saham A, saham B. Kalau korelasi itu antar saham A dan saham B, kalau kovarian korelasi saham A saham B dikali varian saham A dan varian saham B. Nah, itu namanya kovarian, ya. Nah, kemudian menghitung alfa, beta, ya. Alfa itu konstantanya, ya. Jadi kalau dalam sebuah regresi pengaruh pasar, misalnya pengaruh indeks harga saham gabungan atau indeks harga saham pasar, bagaimana pengaruhnya terhadap
harga saham secara individu. Nah, itu bisa diukur dengan beta, ya, atau resiko yang unsystematic. Jadi kalau apa resiko sistematis, ya, resiko yang dipengaruhi oleh semua variabel-variabel makro, ya. Nah, kalau yang unsystematic itu resiko yang terkait dengan perusahaan secara individu, gitu ya. Oleh karena itu beta, nilai beta nanti berbeda antar saham, ya, tergantung semakin besar nilai betanya berarti semakin besar pengaruh dari pasar terhadap saham secara individu, ya. Nah, di dalam portofolio optimal itu beta diperlukan, ya, sebagai ukuran resiko secara individu, ya. Kemudian ada expected return, itu pasti, ya, expected return. Kemudian varian, ya, varian itu sebagai resiko dari expected return juga, ya, sebagai resiko juga ukuran varian, ya. Nah, itu yang minggu kemarin, ya. Nah, sebelum dilanjutkan, ada masalah dengan perhitungan portofolio secara yang kemarin, ya. Kemarin kan sudah menghitung portofolio model Markowitz, ya, model indeks tunggal, gitu, ya. Nah, di situ nanti ada kalau tadi return individu, nah di portofolio nanti ada expected return portofolio, kemudian ada resikonya juga, ada variannya, ya, ada varian portofolio, ya, itu sebagai ukuran dari resiko portofolio, ya. Jadi kalau individu hanya satu saham, satu emiten. Kalau di portofolio berarti sudah menganalisis beberapa, ya. Kemarin bisa ada 7 emiten, ya. Atau kalau Anda coba nanti dikembangkan, misalnya lebih banyak lagi, bukan hanya 7, bisa 20 emiten, ya. Nah, ketika memilih portofolio, ya, Anda bisa, nah makanya ini saya mau coba ini, ya. Saya belum pernah coba ini, mau melihat return dan risiko dari setiap indeks, ya. Jadi mana yang sebenarnya return mana sih, expected return mana yang paling bagus, ya, di antara indeks EQ45, kemudian ISSI, kemudian JII, kemudian BUMN, ya, dan yang di luar indeks itu, ya. Jadi ini hasilnya bisa jadi sebuah laporan riset, ya, laporan penelitian, ya. Nah, itu kalau diolah nanti lebih lanjut, ya. Biasanya saya membuat portofolionya berdasarkan sektor, ya. Misalnya kan ada 9 sektor pertanian, pertambangan, agrikultural, ya, industri manufaktur, industri dasar, makanan, minuman, kemudian jasa, perdagangan, ya. Nah, itu biasanya berdasarkan sektor-sektor itu. Kemudian ketika membuat portofolio juga dipilih tidak hanya dalam satu sektor, ya. Misalnya coba digabung, ambil dari setiap sektor satu, ya. Nah, nanti bandingkan ketika membuat portofolio dalam satu sektor dibandingkan dengan portofolio berbagai sektor, ya. Nah, kalau di kasus yang sekarang mungkin nanti mungkin ujian, ya, atau ujian lah, UASnya nanti kan sekarang menghitung portofolio Markowitz indeks tunggal, ya. Kemudian hari ini kita coba membuat yang optimalnya, ya. Nah, kemudian nanti mungkin ujiannya Anda diminta untuk membuat portofolio antar indeks, gitu, ya. Ya. Jadi misalnya sekarang ada
ada 4 indeks ya. Ambil misalnya dari IQ 45 2 saham, dari DII 2 saham, dari ISSI 2 saham, kemudian dari BUMN misalnya 2 saham. Ini 8 saham ya. 8 saham merupakan gabungan dari 4 indeks ya. Nah, kemudian Anda buat portofolionya, model Markowitz, model indeks tunggal, kemudian model optimal ya. Nah, kemudian nanti bandingkan hasil yang dengan Markowitz, bagaimana return resikonya portofolio ya, return resiko portofolionya, kemudian dengan model indeks tunggal bagaimana return dan resiko portofolio dengan yang optimal bagaimana. Ya, betul tidak yang menggunakan model optimal itu returnnya paling tinggi, ya betul enggak? Kalau tidak yang paling tinggi ya berarti salah menghitung portofolio optimalnya. Ya. Atau nanti juga bisa Anda membuat, ya misalnya kan Anda sekarang kan ada data Januari sampai dengan Juli ya. Januari sampai Juli, misalnya dibuat portofolio optimalnya, kemudian sudah menemukan, yang optimalnya itu dari misalnya 7 saham, yang optimalnya itu ternyata hanya 3, ya, dengan komposisi misalnya 50, 30, 20, ya, bobotnya 50%, 50%, 30, 20%. Nah, kemudian nanti Anda simulasikan realisasinya, ya, realisasi dari Januari sampai dengan Juli, ya, dengan komposisi yang lain, ya. Jadi kalau tadi misalnya yang maksimumnya 50, 30, 20, nah sekarang coba komposisinya dirubah, ya. Misalnya tidak di 50, 30, 20, misalnya 50, 25, 25. Nah, gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat return resiko portofolionya apakah lebih besar atau lebih kecil. Ya. Kalau misalnya return resiko returnnya lebih kecil, ya berarti betul yang 50, 30, 20 itu yang paling optimal. Ya, dibandingkan dengan 50 yang dengan 50, 25, 25. Ya. Nah, itu yang kita akan di akhir itu ya, di akhir itu kita bisa membandingkan ya, antara return portofolio, kemudian membandingkan antara return yang optimal dengan return yang realisasi ya, dengan komposisi berbeda dengan yang optimal gitu ya. Nah, sebelum dilanjut silakan ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut ke portofolio optimal ya. Ya. Jadi sebenarnya portofolio optimal perhitungannya relatif nggak terlalu sulit ya, karena sudah ada sudah ada formula-formulanya. Jadi sebenarnya tinggal ngisi-ngisi angka data-datanya saja ya. Nah, data-datanya itu dari data-data yang kemarin ya, dari tugas berapa? Tugas 4, tugas 5, tugas 6. Ya. Jadi nanti kalau ada perlu data-data itu sebenarnya tidak usah menghitung lagi ya, karena hasil hitungannya sudah ada yang kemarin. Ya, kemarin kan sudah datanya sudah di pool ya, datanya sudah di pool, jadi sudah ada dari 10 kelompok ya, dan sehingga setiap orang yang berapa 65 orang ini bisa melihat data dari 10 kelompok itu ya. Nah, kemudian nanti kan di WA semua mahasiswa bisa mengakses hasil-hasil portofolio dari setiap kelompok ya. Ya. Jadi kalau misalnya dari kelompok satu misalnya saham A, saham B. Nanti misalnya membuat portofolio 8 saham dari kelompok 1, 2 sampai 8 saham. Ya. Misalnya dari kelompok 1 saham, dari kelompok 2 1 saham. Nah, itu nanti misalnya saham A kan sudah ada return risiko
sahamnya, alfanya, betanya, ya, kemudian variannya itu sudah ada, tinggal cari aja di situ, dibuka di WA ya, di WA kelompok 1 saham A misalnya, di WA di kelompok 2 saham B, di kelompok 3 saham D, di kelompok 4 saham apa gitu ya, sehingga dapat 8 saham dan angka-angka return risiko alfa beta korelasi kovarnya sudah ada semua di situ ya. Jadi Anda tidak ketika sekarang kan mau menghitung portofolio optimal itu data-data expected return saham secara individu, kemudian betanya, kemudian varian itu sudah ada ya, sudah ada di hasil-hasil perhitungan dari 10 kelompok yang kemarin ya. Jadi tinggal lihat saja, dibuka ya, berapa sih expected return saham A di kelompok 1 gitu ya, di kelompok 2, di kelompok 3 seterusnya ya. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan dulu? Ada Bapak. Ya, silakan, siapa? Dewi Bapak. Oke, silakan. Jadi aku tuh mendengarkan ya Pak, yang kemudian direalisasikan dari Januari sampai Juli dengan komposisi yang lain. Nah, Dewi itu belum paham Pak maksudnya seperti apa. Ya kan, kalau expected return itu kan dari rata-rata, kalau expected itu rata-ratanya ya, rata-ratanya. Expected itu rata-ratanya, kalau realisasi itu totalnya, total misalnya dari Januari sampai Juli itu berapa sih total returnnya? Ya. Nah, kemudian nanti kalau pakai komposisi yang lain, jadi gini, kalau misalnya pakai misal aja di pemisalan ya. Misal Dewi punya uang Januari 100 juta. Nah, kalau komposisinya tadi 50, 30, 20 berarti misalnya punya 100 juta lah. Januari punya 100 juta. Nah, ketika kita membuat yang optimal, misalnya komposisinya itu 50, 30, 20. Ya. Nah, itu nanti hitung berdasarkan return dari Januari sampai berapa persennya ya, ya. Kemudian kalau nanti ada komposisi lain misalnya 50, 25, 25. Ya. Jadi dari awal antara Januari sampai Juli, kalau optimalnya misalnya di 50, 30, berarti Dewi itunya 50 juta, 30 juta, 20 juta membeli sahamnya ya. Nah, nanti dikali returnnya ya. Return optimalnya yang 50, 30, 20. Nah, kalau dalam komposisi lain misalnya 50, 25, 25, ya berarti 50 juta, 25 juta, 25 juta dikali returnnya juga ya. Returnnya ya. Berarti returnnya kan 50, 25. Nah, itu nanti lebih besar mana? Apakah yang 50, 30, 20 atau yang 50, 25, 25? Ya. Kalau lebih besar yang 50, 30, 20 berarti betul itu portofolio yang optimal yang itu. Tapi kalau lebih besar yang 50, 25, 25 berarti yang 50, 30, 20 itu belum optimal gitu ya. Belum optimal ya. Jadi nanti ketika membandingkan dimisalkan aja. Bisa punya 100 juta kemudian dibelikan saham gitu ya. Nah, returnnya sekian persen gitu ya. Bisa dipahami? Iya Bapak, jadi intinya kalau untuk angkanya berapa aja bisa bebas. Ya, cuman buat pembuktian aja. Dimisalkan, iya itu mah dimisalkan aja mau 100 juta mau 200 juta, coba nanti komposisinya misalnya yang optimumnya 50, 30, 20 ya. Returnnya 0,2. Nah, kalikan 50 kali 20, 30 kali 20 berapa total returnnya. Nah, kemudian kalau yang 50, 25, 25 returnnya kan 0,2 tetap ya. Nah, nanti return itunya berapa? Kalikan ke 3, 50, 25, 25. Ya, lebih besar yang mana? Gitu ya. Nah, itu pasti akan, jadi dimisalkan aja, dimisalkan ya.
mau 100 juta, mau 200 juta, tapi nanti muncul perbandingannya gitu ya. Jadi misalnya mau berapa aja sih. Cuman komposisinya yang kita akan bandingkan antara 50, 30, 20 dengan 50, 25, 25. Gitu ya. Misalnya mau berapa aja sih, silakan. Bapak, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Kemarin juga saya sudah ngirim yang chapter 14 ya. Cuman itu nggak tahu bisa dibaca nggak? Yang chapter 14 itu saya foto kurang jelas. Saya scan-nya nggak jalan, jadi nggak, kalau dipoto nggak begitu jelas ya. Biasanya di scan. Bisa dibaca nggak yang chapter 14? Di WA ada? Ada chapter 14 di WA? Bab 14. Ada Bapak, ada. Nah itu bisa dibaca nggak? Kurang jelas. Lumayan cukup jelas tuh Pak kalau gitu. Ya, kalau bisa dibaca ya itu membantu ya. Nah cuma yang di Excel apa angka-angka di Excel dengan yang di chapter yang di bab itu berbeda ya. Jadi nggak sama itu angka angka yang di chapter 14 dengan yang di itu data di Excel. Nah, ini data yang ini berbeda dengan data yang di Excel ya. Nah, ini sebenarnya intinya yang di mana coba. Nah, ini data ini berbeda dengan data yang di tulisan yang di bab 14 ya. Jadi nanti jangan bingung, nggak usah bingung. Itu memang beda angka-angka yang di Excel ini ya. Yang di Excel ini meskipun di sini di Excelnya judulnya bab 14 sama ya, cuman berbeda angka-angkanya dengan yang di buku yang di fotokopian itu, yang bukan fotokopian, dipoto itu buku dipoto ya, bukan fotokopian. Ya, nah itu jadi Anda nggak usah bingung, itu memang beda angkanya, ya beda angkanya. Nah ini jadi tadi kenapa harus yang tadi bab tugas 5, tugas 6 itu sebagai data awalnya ya. Jadi untuk menghitung portofolio optimal itu, nah ini yang diperlukan itu ini yang expected return ya. Nah ini expected return. Jadi nanti misalnya sahamnya nanti sebagai latihan awal per kelompok aja ya, per kelompok ada 7 saham misalnya ya. Per kelompok ada 7 saham. Nah, nanti saham A, B, C, D, E, F, G misalnya G 7 saham. Nah, nanti dicari ininya. Kan ini sudah ada ya. Expected return sudah ada datanya. Dari 7 saham itu ya expected return ada betanya. Betanya juga sudah ada ya dari 7 emiten yang di kelompok ya. Jadi nanti latihannya sebelum UAS hari Kamis, latihannya ini aja ya, latihannya yang per kelompok aja, yang 7 saham itu ya. Jadi yang perlu Anda kumpulkan nanti ini datanya, pertama data awalnya itu expected return ya. Datanya expected return ya. Kemudian beta, ini beta ya. Kemudian varian ya, varian ya. Jadi varian individu ya. Jadi ada expected return ERI, expected return saham ke-1,
expected return saham kedua sampai expected return saham yang ketujuh ya. Kalau 7 saham ya. Kalau 10 ini di sini ada berapa? Ada 15 saham ya. Nah, kemudian beta ya, jadi expected return, beta, kemudian varian ya. Kemudian varian, nah kemudian nanti ini menghitung IRB ya. Menghitung IRB itu expected return expected return to beta ya. Excess return to beta IRB itu. Di itu ada Dewi ya, di fotokopian itu ada ya. Iya Bapak, ada. Halaman paling awal ya. Bisa dibaca itu Dewi, bisa baca nggak apa sih expected return to beta itu? Di paragraf bawahnya, di paragraf bawah. Iya. Paragraf bawah setelah formula itu ada. Yang dimaksud excess return to beta apa? Portofolio yang optimal akan berisi dengan saham-saham yang mempunyai nilai rasio excess return to beta yang tinggi. Itu Pak, yang di halaman pertama. Ya, jadi itu excess return to beta itu merupakan selisih ya. Kalau betul. Nah, nanti ini tinggal ini aja. Di sini ini sudah ada rumusnya ya. Jadi setelah data expected return, beta, varian, Anda hitung excess return to beta ya. Nah, rumusnya itu ini B6 itu berarti ini B6 itu expected return saham ke-1 ya. Jadi expected return B6 ini ya, ini expected return saham ke-1, kemudian ini dikurangi H2. Nah, ini RF itu ini risk free ya. Apa sih risk free itu ini apa? Ini yang bebas resiko ya, aset suku bunga dari aset yang bebas resiko ya. Nah, ini biasanya yang dijadikan sebagai patokan itu BI rate ya. BI rate atau suku bunga SBI ya. BI rate ya. BI rate nggak tahu sekarang berapa sih. Jadi nanti itunya ya kalau realnya antara Januari sampai Juli ya. Januari sampai Juli itu BI rate atau SBI itu berapa? Ya. Kalau nggak salah sekarang udah turun sampai berapa sih? 4 atau 3 ya? Tapi itu bisa dimisahkan saja ya. Bisa dimisahkan saja seperti di sini 6 misalnya. Ya, silakan Anda menggunakan data yang sebenarnya ya. Misalnya Anda coba aja cari di Google misalnya BI rate antara Januari sampai Juli ya 2021. Ini kan kita mau menghitung yang 2021. Jadi Anda cari data tentang BI rate atau suku bunga SBI antara Januari sampai Juli ya. Nah, biasanya itu tiap bulan berubah ya. Berarti cari rata-ratanya saja ya. Misalnya Januari berapa, Februari berapa, Maret sampai Juli berapa ya. Nah, itu berarti dibuat cari rata-ratanya ya. Nah boleh begitu cari BI rate atau suku bunga SBI rata-rata, atau Anda misalkan saja seperti di sini buat aja misalnya 6. Nah, boleh aja sih ya. Tapi jangan terlalu jauh. Karena memang BI rate suku bunga SBI di sekitar 5-6 ya, kalau naik turun juga. Ini dalam kondisi normal ya. Paling naik poin-poinnya aja ya. 6,21, 6,2, 6,3 atau 5,9 paling di sekitar itu ya. Jadi antara 5 sampai 6% di kondisi normal ya. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah udah sampai 3 apa 4 ya. Tapi coba lihat nanti ya
Jadi bebas ya, RF-nya bebas ya, silakan aja mau yang sebenarnya ya rata-rata dari risk free atau aset yang bebas risiko menggunakan BI rate, karena BI rate itu merupakan suku bunga patokan untuk bank-bank umum di dalam menentukan suku bunga tabungan, suku bunga deposito, kemudian suku bunga kredit, itu panduannya ke BI rate kan, ya. Nah itu bisa ya, atau ya mudahnya silakan aja mau 6 atau mau 5 silakan, atau asal jangan 20 aja ya risk free-nya ya. Ya di sekitar 6, 5 ya. Atau yang sebenarnya antara Januari sampai Juli itu 3 ke 4 ya. Saya belum ini, coba cari nanti di Google gitu ya. Nah itu jadi langkah ke-1 ini cari, jadi di dalam menentukan portofolio yang optimal itu nanti yang termasuk ke dalam portofolio optimal ya. Jadi kandidat saham-saham atau calon-calon saham yang akan masuk ke portofolio optimal itu yang mempunyai excess return to beta yang tinggi ya, IRB-nya paling tinggi, yang tinggi ya. Jadi yang IRB-nya relatif kecil itu tidak akan masuk ke dalam portofolio optimal ya. Jadi ini sudah ada rumusnya ya. Jadi nanti Anda sebenarnya tidak usah membuat formula baru ya. Ini cari IRB-nya, kalau ada 7 saham ya cari IRB saham 1, 2, 3, ini sudah dicari. Jadi kalau sebenarnya kalau udah ada formula ke-1 tinggal di copy paste aja ke bawahnya ya, tinggal di copy paste ke bawahnya. Ya. Udah sampai di situ bisa dipahami? Ini saya ini aja ya. Langkah selangkah aja. Ya, supaya nggak bingung. Bisa dipahami sampai situ? Jadi ada data IRB, ada data beta, ada data varian. Kemudian menghitung IRB dari setiap saham dengan rumus IRB itu rumusnya expected return dari saham individu dikurangi risk free ya, bunga bebas resiko atau aset yang bebas resiko, kemudian dibagi beta, muncul angka excess return to beta ya. Nah ini dihitung nanti di sini kebetulan ada 15 saham ya, dihitung tinggal copy paste aja rumusnya ya. Nah, dapat semua ya. Oke, sampai di sini dulu. Jadi saya tahap-tahap aja ya. Sudah paham semua ya? Oke, langkah selanjutnya setelah menghitung IRB ya, nanti dibuat ini ya. Jadi setelah menghitung IRB ini nanti diurutkan ya. Diurutkan. Ini A1 B1 jangan lihat dulu, jadi sampai IRB dulu lihatnya. Diurutkan ya. Jadi data diurutkan berdasarkan nilai IRB yang terbesar ke nilai IRB yang terkecil ya. Tapi yang diurutkannya nanti harus ikut juga ininya ya. Data ininya harus ikut. Jangan mengurutkan IRB-nya saja, tapi ininya juga, nama sahamnya, IRB expected return-nya, betanya, variannya harus ngikut ya. Jadi ini diurutkan setelah menghitung IRB ini, nanti diurutkan berdasarkan IRB dan data ininya harus ikut semua ya, nama saham, expected return, beta sama varian ya. Nah ini diurutkan, silakan diurutkan dari expected return yang terbesar ke expected return yang terkecil. Nah ini kalau masih 7 saham, 10 saham bisa manual saja ya, diurutkannya manual. Tapi nanti
Kalau sahamnya sudah lebih dari 20, lebih dari 10 ya, lebih dari 20 lah. Itu harus menggunakan ascending atau descending ya. Ada di Excel ada untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar. Tapi data lainnya juga harus ngikut ya. Jangan nanti yang bergesernya IRB-nya tapi data return beta sama varian sama harga sahamnya nggak berubah. Ya harus ikut juga ya. Nah, ini berdasarkan nilai IRB yang terbesar. Nah, ini urutannya jadi saham M, L, A, O sampai N yang terbawah ya. Nah, di sini expected return yang terbesar itu nilainya 11,67 ya. Yang terkecil berapa? 6 ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Jangan dulu lihat ke yang kanannya, ke A1, B1, AJ, enggak, jangan lihat itu dulu ya, sampai urutan IRB saja. Sudah? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya, belum ini ya. Bisa, Pak. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Lanjut. Belum ada, Pak. Belum ada. Lanjut. Langkah selanjutnya setelah menghitung IRB, kemudian IRB diurutkan berdasarkan IRB yang terbesar ke yang terkecil adalah mencari AI, BI, AJ, BJ. Ya. Nah, sampai sini dulu. Ini C nanti. C. Jadi di dalam portofolio optima itu nanti yang jadi kandidat. Nah, ini sebenarnya sudah jadi kandidat untuk jadi yang saham-saham yang akan masuk ke portofolio optima itu adalah saham-saham yang IRB-nya besar ya. Jadi yang kalau diurutkan ini yang dari M sampai ke N, M yang paling tinggi 11,67 ke N, ini yang prioritas sebagai kandidat yang masuk optima itu ya dari mulai M, yang paling kecilnya N ya, kemungkinan tidak. Nah, nanti selain IRB ya, selain IRB, untuk menentukan kita harus punya apa sih kalau di tes itu ada passing grid ya. Pak Harudena ada? Pak Harudena ada? Iya Pak, passing grade bagaimana? Tahu nggak passing grade Pak Harudena? Nilai rata-rata untuk lulus akan Lulus, seberapa? ya kan ketika misalnya passing grade-nya 60, Dena dapat 59, berarti nggak lulus ya karena passing grade-nya 60 ya. Atau kalau di sekolah ada KKM ya, kriteria ini kriteria minimum ya. Nah, ada KKM. KKM untuk mata pelajaran ekonomi 75. Kita dapat 74, nah berarti nggak lulus ya. Nah, di sini juga di dalam portofolio optimal, jadi dari IRB ini ya, itu yang IRB yang paling besar itu memperoleh prioritas untuk dimasukkan di dalam portofolio optimal. Nah, setelah mengurutkan ya, kita akan mencari ininya cut off point-nya, passing grid-nya atau batas minimumnya. Batas minimumnya dari suatu saham bisa masuk portofolio optimal ya. Nah, batas minimumnya itu nanti mencari ini C ya, mencari C atau cut off point ya, cut off point-nya atau passing grid-nya ya, atau KKM-nya ya. Jadi nanti yang di atas
cut off point yang di atas passing grade yang di atas KKM itu lulus masuk ke dalam portofolio optimal. Ya. Nah, di sini cut off point-nya nilainya 10,29 ya. Nah, nanti cari di sini yang ini yang 10,29. Nah, ini berarti titik cut off point-nya di 10,29 ya. Dan lihat ke sini di IRB-nya di 10,5 ya. Nah, berarti yang akan masuk sebagai portofolio optimal itu yang di atas KKM, yang di atas cut off point, yang di atas passing grade ya. Nah, di sini ternyata yang IRB-nya minimal 10,5 ya. Jadi pada cut off point 10,29 IRB-nya 10,5. Jadi yang IRB-nya di bawah 10,5 itu tidak masuk ke dalam portofolio optimal. Ya. Nah, untuk menghitung cut off point, ya, untuk menghitung cut off point, di sini ada hitung AI ya, AI itu apa sih AI itu? Nah, AI itu ini, AI itu C6 itu apa? C6 itu return ya, return individu, kemudian dikurangi H2 itu ini, H2 itu risk free ya, H2 itu risk free, H2 itu ini risk free ya, kemudian dikali D6, D6 itu apa? Beta, ya, dikali beta, kemudian dibagi itu varian ya. Jadi ini AI. Jadi nanti cari saja AI. AI itu rumusnya ini C6 return dikurangi risk free. Ini aset bebas resiko dikali D6 itu dikali beta dibagi varian. Ya. Jadi itu AI, kalau udah AI ya tinggal 3 copy aja ke bawah ya. Nah, kemudian setelah cari AI, cari BI. Ya. Nah, BI itu adalah D6. D6 itu apa? Beta ya. D6 itu beta. Beta dikali 2. Ya, beta. Oh, ini kalau ini teh pangkat ya. Kalau kali 5 bintang ya. Ini berarti pangkat 2 D6 kuadrat. Ya, D6 itu beta kuadrat dibagi varian ya. Ini BI ya. BI ini beta kuadrat berarti dibagi varian. Yang AI itu adalah return, expected return dikurangi risk free dikali, nah itu dikali beta dibagi varian ya. Nah, ini sudah dapat AI, BI, nanti di copy ke bawah ya. Nah, kemudian hitung AJ. Nah, kalau AJ itu sama dengan G6. Ya, G6 itu apa sih? AI ya. AJ itu sama dengan G6. G6 itu berarti AI. AJ. AJ itu nanti gini. AJ itu AI ini ya G6. Nah, kemudian yang keduanya kumulatif ya ditambah. Jadi ini 48 ditambah 5,1 jadi 9,9. 9,9 ditambah 3. Nah, ini kan rumusnya, lihat aja rumus atasnya. I7 ditambah G8. Ya. Jadi ini di G6 ya, G6. Ini G6 ini. Kemudian ini G6 apa? I6. I6 itu ini ditambah ini. Ya, ditambah G6 ditambah ini ya. Jadi ini ditambah ini 9,9. Nah, kemudian selanjutnya ini ditambah ini 13. Jangan ribut. Nah, kemudian 13 ditambah 17 30.
Ini kumulatif terus aja ke bawah ya, ke bawah. Nah, terakhir ini berarti ini 68 ditambah 5, 74. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi ini kumulatifnya aja, ini tambah ini, jadi ini tambah ini, jadi ini tambah ini, terus ke bawah. Ini dari AI. Jadi AJ itu kumulatif dari AI. Ya. Nah, kemudian BJ itu kumulatif dari BI. Ya, coba lihat. 0,41 dibagi tambah 0,45, 86. 86 ini 1, ini 2, terus ke bawah. Jadi ini terakhir ini tambah ini. Ini ya. 68 tambah 0,1 ya. 74 ya. Jadi AI AJ itu kumulatif dari AI, BJ kumulatif dari BI ya. Nah, kemudian menghitung cut off point ya. Nah, ini menghitung cut off point itu, nah ini rumusnya apa ini SH3 apa sih? H3 itu ini ya. H3 itu varian ya. Jadi untuk menghitung cut off point setiap emiten ini H3 itu ini harus pakai tanda apa sih, tanda apa sih ini, tanda dolar apa ya, tanda dolar itu supaya ininya tidak bergerak ya. Jadi HI-nya harus tetap 6 ini ya. Jadi rumusnya HI dikali I6 itu apa? I6 AJ ya, AJ ya. I6 itu AJ. Jadi varian, nah ini variannya varian pasar ya. Ini varian pasar. Jadi ketika kemarin menghitung indeks harga saham gabungan kan ada return saham gabungannya, expected return saham gabungan, ada standar DP, ada varian saham gabungan. Nah, ini varian saham gabungan dari mulai Januari sampai Juli 2021 ya. Jadi kalau tadi ini BI rate Januari sampai Juli, ya ini juga nanti berapa sih varian dari Januari sampai Juli? Ini 6, ini 6 diambil contoh aja ya, 6. Tapi nanti ini bukan 6 ya. Nanti kalau Anda buat tugas ya jangan 6. Ya lihat aja. Nanti varian Januari sampai Juli. Tapi variannya varian pasar ya, dari indeks harga saham gabungan ya. Nah, jadi ini cut off point itu rumusnya ini varian pasar dikali I6 itu AJ. Ini AJ ya, I6 itu AJ. Kemudian dibagi 1 tambah ini varian, tambah varian dikali C6. Ya, C6 itu ini BC ya, BC ya. Jadi cut off point itu ini rumusnya varian dikali AJ dibagi 1 tambah varian dikali BC ya. Nah, ini dapat cut off point per sahamnya. Ya. Nah, setelah dapat cut off point per saham, ini Anda tinggal copy paste ya, cari semua, kemudian ini maksimum ya. Maksimum dari K6 sampai K20 ya. Nah, tulis aja nanti ini kan dihitung ya cut off point-nya. Nah, kemudian di akhir ini ditulis seperti ini, maksimum K6 sampai jadi maksimum dari 15 emiten itu berapa? Dari cut off point K6 sampai K20 ternyata 10,29. Nah, 10,29 ini sebagai passing grid-nya ya. Nah, ini. Jadi sel K10 ini merupakan nilai C tertingginya. Ya, nilai C tertinggi dengan nilai IRB sebesar 10,5 ya. Nah, itu sebagai
titik vesting gridnya sebagai titik terendahnya ya, maksimumnya. Ini terendahnya. Ya, di sini maksimumnya, cut off maksimumnya, tapi kalau di IRB ini sebenarnya batas minimum terendah untuk dijadikan sebagai saham yang masuk portofolio optimal. Ya. Nah, setelah dapat cut off point, nanti cari XI-nya, ya, XI-nya. Nah, ini XI-nya rumusnya if F6. F6 itu apa? IRB ya. If F6 itu IRB lebih besar atau sama dengan F10. F10 itu apa? Ini F10 apa? IRB. Ini ya. IRB ya. IRB. Jadi ini XI itu if F6, if F6 itu apa tadi? IRB lebih besar atau sama dengan yang paling di ini F10 itu yang paling rendahnya tadi ya. Kemudian ini titik koma, ini jangan salah harus titik koma ya. D6 itu apa? Beta dibagi E6 varian dikali F6 itu apa? F6 itu IRB ya, dikurangi K21. K21 apa sih? K21 teh ini ya. Total ininya ya. Total CI-nya. K21 total CI. Ini ada 0, nggak tahu ini rumus apa ini, pokoknya ada titik 2 0 ya. Nah, ini akan dapat ya. Ini angka ini akan dapat, kalau sudah dapat ini nanti di copy paste aja, ini rumusnya sama ya. Nah, ini akan dapat ini ya. Nah, setelah dapat ini XI-nya nanti dijumlahkan ya, dijumlahkan jumlahnya 1,18. Nah, kemudian ini cari bobot ini ya. Nah, ini bobotnya berarti L6 ini L6 dibagi ini 21 yang dibagi ini ya. Jadi L6 dibagi ini dibagi 1,18 ini 39. Kemudian ini adalah L7 dibagi tadi L21, ini L8 dan seterusnya ya. Nah, ini komposisi ini harus jumlahnya harus 100% ya. Nah, jadi kesimpulannya saham-saham yang masuk dalam portofolio optimal itu adalah saham ini ya, saham-saham yang di atas cut off point 10,29, kemudian IRB-nya di atas 10,5. Dan yang masuk adalah ini M, L, A, O, F dan B. B ya, dengan komposisi F ya sampai F. M, L, A, O, F dengan komposisi M 39,84%, kemudian L 26,41%, A 8,76, kemudian O itu 20,11, kemudian F 4,88. Nah, ini ya nanti yang dijadikan sebagai komposisi ya, komposisi ininya, proporsi dari di sini dari 15 saham ternyata ada 5 saham yang diduga nanti dia sebagai portofolio optimal ya. Jadi kalau Anda misalnya punya uang 100 juta berarti 39 di saham M, 26 juta di sini, di 8 juta, di 20 juta di ini, 4 juta di sini gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini sebagai komposisi yang dijadikan ketika Anda nanti menentukan portofolio yang optimal ya. Dan nanti sebagai pembanding misalnya kalau 5 ini coba aja buat
portofolio dengan komposisi 20 20 20 20 20 saja ya, kayak Markowitz ya. Nah, apakah komposisi yang ini yang 39 26 8 24 itu lebih besar returnnya dibandingkan dengan komposisi yang misalnya 20 20 20 20 gitu ya. Oke, jadi sampai di sini saja. Ada yang ditanyakan? Silakan, itu sebenarnya ya hanya nanti ganti aja sih datanya langsung. Coba nanti tolong itunya ininya ya, kolom barisnya harus pas ya. Kalau nggak pas ya acak-acakan nanti hasilnya ya. Ya artinya ketika mengurutkan harus benar ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau ada yang harusnya di baris ke-8 jadi ke-7, di 7 jadi ke-6, itu nanti nggak akan ini ya. Di cut off point-nya akan amburadul gitu. Nggak akan mengurut ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ini waktunya sampai jam, ya masih ada waktu 40 menit ya. Atau gini aja supaya, karena ini kan masing-masing di rumah ya. Ini masing-masing di rumah. Iya Bapak, betul masih Ya, di rumah. jadi masing-masing di rumah. Jadi meskipun kalau kerja kelompok juga jadi pasiu, pakai gimana sih enggak. Lebih baik gini aja lah. Coba ini kan ada waktu 40 menit, ya coba aja gini. Kelompok 1 coba buat portofolio optimal yang data kelompok 1, tapi nggak usah kelompok lah, individu aja. Ya, jadi masing-masing membuat portofolio optimal, tapi di kelompoknya masing-masing dulu aja. Jadi kelompok 1 ada 7 orang, buat aja. Yang anggota kelompok 1 bikin, kelompok kedua bikin, kelompok 3 bikin, kelompok anggota kelompoknya bikin aja masing-masing. Ya, karena kalau kelompok juga nggak bertemu ini ya sulit juga. Kalau di kelas sih bisa ya, satu laptop diriung ketujuhan, tapi ini kan sulit ya. Jadi silakan dibuat masing-masing ya, dicoba masing-masing membuat portofolio optimal ya. Silakan kerja masing-masing aja. Jadi di kelompok 2 masing-masing ya buat ya semua. Dewi kelompok berapa Dewi? 6? Dewi kelompok 6 Bapak. 6. Jadi kelompok 6 ada 7 orang ya? Ada 6 orang Bapak. Oh, 6 orang ya. Jadi di kelompok 6 ada 6 orang, bikin aja portofolio optimal dari 6 emiten. Ya, Dewi bikin, anggota kelompok lainnya juga bikin ya. Jadi ini ada waktu 40 menit, ya coba 20 menit bisa nggak ya? Itunya di ini aja lah, tadi RISPRI-nya udah aja 6, cuman kalau return pasar mah bisa dilihat sih ya. RISPRI-nya 6 aja lah, mudah aja. Tapi kalau nanti yang sebenarnya sih bisa dicari, tapi untuk ini misalkan aja RISPRI-nya 6, kemudian nah kalau return pasar mah bisa dilihat ya, kemarin kan sudah pernah ya di tugas berapa menghitung return pasar? Ada ya. Nah itu coba dilihat di tugas ketiga apa keempat, ada yang return pasar. Lihat aja itu mah return pasar berapa. Ya. Oke, saya kasih waktu 20 atau 30 menit ya. Jadi ini Zoom-nya belum saya tutup. Ini masih jam berapa? Nanti jam 8.30 coba saya cek, kayaknya 20 menit aja selesai sih, udah hanya 7 saham ya. Silakan dikerjakan gitu ya, silakan dikerjakan masing-masing. Ya. Nanti jam 8.30 saya ini lagi saya cek ya, coba.
Silakan dimulai ya. Ada pertanyaan? Gimana Iya, Karisma? saya mau bertanya Pak, tapi bukan soal ini yang barusan tentang pengumpulan tugas yang kemarin-kemarin Pak. Ya, gimana? Jadi ada beberapa orang yang ini Pak belum mengumpulkan gitu, terlambat, kelupaan Yang dan tugas yang mana? Yang individu? iya yang dikumpulkan di spot Pak. Yang individu, yang kelompok? Yang individu paling ya. Yang individu. Iya, yang terakhir Pak yang di pertemuan 14. Nah, Tapi- itu sebenarnya udah ngumpulin Pak. Hah? Udah ngumpulin gitu. Terus terhapus gitu Pak. Karena mau ngupload yang keduanya. Pas udah berhasil kan biasanya balik lagi ke tampilan tugas pertama ya Pak. Jadi disangkanya tuh salah masukin gitu Pak. Nah, salah masukin file tugas. Nah, makanya dihapus. Jadi kan nggak bisa ngumpulin lagi ya Pak. Nah, itu sampai yang tugas yang terakhir juga kayak gitu lagi Pak. Jadi gimana Pak baiknya? Apakah dikirim lewat email atau Oh, enggak, jangan ke email. Tapi itu saya tahu orang-orangnya itu tiap mata kuliah begitu, nggak tahu ya gimana. Ada iya orang Pak yang memang. di tiap mata kuliah teh itu gitu, yang telatnya pasti itu orang teh. Jadi saya udah nyirian tak orang ini nih pasti nih telat di mata kuliah apa. Kan saya ada beberapa ini kan angkatan 2019 ya, ada beberapa mata kuliah. Nusok telat teh si eta anggar di mata kuliah lain di sarua telat. Nggak, bukan orang lain, nggak tahu ada terkendala jaringan atau apa ya, tapi orangnya tuh tetap itu. Karena Iya saya Pak. pas tahunya gini, pas buka WA ternyata di WA kan ada itunya, ada tidak dihapus kan, ada historisnya. Oh, berarti dia di mata kuliah naon sama telat di mata kuliah. Jadi udah 3 mata kuliah, 4 mata kuliah seharusnya telat wae eta orang nate gitu. Iya Kalau Pak. Karisma Jadi kan nggak telat ya. Karisma iya mah nggak alhamdulillah. telat kan? Iya. Iya. Dan itu teh nggak banyak, hanya 2 atau 3 orang. Ya. Jadi yang oh ginian si eta wae teh sok telat teh. Ternyata bukan hanya di mata kuliah pasar modal, di mata kuliah nu lain ge sok telat gitu. Nggak tahu ya, saya juga maklum aja sih dalam kondisi begini, nggak tahu jaringannya, nggak tahu jaringannya nggak bagus, nggak tahu apa teknis, apa human error gitu ya. Tapi selalu itu juga gitu orang itu ya. Tapi ada juga memang yang ngirim ke WA ya, ke email ada ya beberapa. Ya, Ya, nggak jadi apa-apa lah. nggak apa-apa Nggak Pak apa-apa dikirim ngirim lewat ke email. email, nggak apa-apa. Cuman kalau ke email jangan pas saya tanya kenapa ini nggak ada tugas, karena saya kan ngeceknya yang di spotnya gitu ya. Nah Iya seperti yang Pak. kemarin juga kan ini ada 2 kelas ya, ada 2 kelas pasar modal itu di spotnya ada 2 kelas. Nah yang satu kelas yang berapa orang itunya nggak bisa dibuka si tugas yang yang isei UTS-nya nggak bisa dibuka, nggak tahu ya, nggak keluar, nggak tahu ada salah sistem atau gimana, salah kirim atau apa. Makanya kan kemarin disuruh ngirim lagi gitu ya, tapi Iya. ternyata yang tidak disuruh ngirim dia pernah ngirim. Jadi penuh email. Iya Pak, karena yang lainnya itu mungkin merasa Merasa waktu iya tidak masuk ya. iya gitu Pak. Jadi mungkin ikutan aja deh yang lain boleh nih ngirim lewat email gitu. Malah yang belum ngirim disuruh ngirim, nggak ngirim. Yang udah ngirim malah ngirim lagi aja. Ya, nggak Iya apa-apa Pak. lah. Ya Kirim silakan lewat sini email aja ada. ya Pak berarti. Ya, silakan, ini ada waktu 30 menit ya, silakan. Jadi saya Zoom-nya belum saya tutup ya. Zoom-nya belum saya tutup. Ya, ini hostnya jangan tutup dulu sampai jam ini kan sampai jam 8.40 ya. Jadi Iya Pak, betul. silakan dikerjakan sampai jam 8.30. Nanti saya ingin nunggu laporannya. Nunggu laporannya gimana? Berhasil tidak gitu ya. Yang berhasil siapa, yang tidak berhasil siapa gitu ya.
Oke, ini Zoom-nya jadi masih aktif ya. Nanti saya jam 8.30 saya ini lagi saya sapa lagi gitu. Ya silakan bekerja dulu 30 menit lah ya. Kayaknya enggak 30 menit lah, 20 menit kayaknya beres enggak? Tinggal ganti data tah di nu eta. Oke, silakan. Paling hitung IRB ya, yang IRB juga enggak terlalu sulit ya. Yang Silakan IRB-nya aja, Pak. ya, silakan Atau dimulai. semuanya? Kenapa? Yang IRB-nya aja atau semuanya, Pak? Enggak, semua sampai itu. Semua sampai Oke. terbentuk yang tadi sampai bobotnya berapa persen setiap emitennya. Kan hanya 7 emiten kan sedikit ya. Iya, Pak. Ya, bisa lebih cepat sebenarnya, silakan dimulai. Baik, Pak. Ya.